Selamat pagi, akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 14 Januari 2024. Yang pertama, katekisasi reguler dan pranikah. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa katekisasi akan dibuka kembali. Bagi warga yang akan mengikuti katekisasi bisa mendaftar di kantor gereja, ditunggu sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 pada jam kerja. Katekisasi akan dimulai hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 17 WIB di GKJ Jebres. Bagi saudara-saudari yang akan menikah, untuk bisa mendaftar dan mengikuti katekisasi pernikah paling lambat 3 bulan sebelum menikah. Pendaftaran bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Yang kedua, lowongan SMK Kristen 2 Surakarta. SMK Kristen 2 atau STM Surakarta membuka lowongan pekerjaan tenaga pendidik dan tolmen dengan syarat dan ketentuan bisa dilihat di papan pengumuman gereja. Yang ketiga, sidang majelis terbuka. Majelis GKJ Jebres akan mengadakan sidang majelis terbuka pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pukul 18 WIB di GKJ Jebres. Mohon dukungan doa agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat, pendadaran. Akan diselenggarakan pendadaran pada ibadah Minggu tanggal 28 Januari 2024 bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, harap mempersiapkan diri dan membawa beras untuk warga Primatan. Yang keenam, persembahan tanggal 7 Januari 2024. Yang pertama, persembahan kotak putih sebesar Rp2.357.000, persembahan kotak merah sebesar Rp1.559.000, persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp1.350.000, perpuluhan sebesar Rp6.500.000, persembahan istimewa sebesar Rp250.000, persembahan komisi pendidikan dan beasiswa sebesar Rp3 juta, persembahan komisi anak sebesar Rp1 juta, persembahan rebon sebesar Rp214.000. Yang terakhir, yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Raditya Wisnu Pratama SSI dari GKJ Karangdowo. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom. Mari kita bersama-sama masuk dalam panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini dan melalui ibadah ini kita meyakini pertolongan yang kita terima melalui ibadah ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah berkenan memberikan kesempatan terbuka kepada umat manusia terlibat dalam karyanya melalui panggilannya. Tetapi kadang kita kurang peka untuk mendengar panggilan Tuhan. Karena itu dibutuhkan pengenalan dan kedekatan akan Tuhan. Panggilan Tuhan itu dapat kita respon dengan mempersembahkan tubuh kepada Allah atau memuliakan Allah dengan tubuh kita, karena kita telah dibeli lunas oleh Kristus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Marilah kita memohon pengasihan Allah terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita yang menyadari dosanya, serta berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam firman Allah, Roma 8 ayat 29 dan 30 yang mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Heavenly Shalom Alahem, Heavenly Shalom Alahem, Heavenly Shalom Alahem, Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Alahem. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pagi ini ketika kami mengawali hidup kami telah Tuhan perkenankan untuk merasakan penyertaan dan berkat yang nyata. Terima kasih saat ini Tuhan telah tuntun kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama kami mengungkapkan rasa bakti kami dan juga rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di ibadah ini kami umat-Mu, kami juga siap untuk menyambut sabda Allah dan kami memohon, Tuhan bersabdalah, ya hamba-Mu, berkati kami semua, untuk kami sungguh-sungguh bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersabdalah, kami umat-Mu siap menyambutnya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama firman Tuhan diambilkan dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga ke 20. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga 20. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahuilah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu abadi, sungguhkan kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita membaca Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan 13 sampai dengan 18 secara berbalasan. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 18 secara berbalasan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 yang demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengingatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda abadi Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Pada keesokan harinya, Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Tuhan Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Tuhan Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Tuhan Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Salam Bapak Ibu. Ya, selamat merayakan Natal di 2023. Karena saya baru sekarang bisa berjumpa, jadi sekarang mengucapkannya. Dan juga selamat menapaki tahun 2024 yang saat ini sudah 14 hari kita jalani bersama. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Iya. Jadi jawaban luar biasa itu sekarang sudah menjadi viral begitu ya. Di mana-mana, di tempat saya, di Karangdowo, setiap acara, setiap ada pertanyaan, bagaimana kabarnya? Jawabnya, luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya, lalu kemudian dari mana asalnya ini. Tapi kalau tidak salah, rabaan saya, dugaan saya, bagian dari apa yang dilakukan oleh para motivator. Dan kemudian juga para pendeta mengikutinya. Seakan-akan kalau kita sudah menjawab luar biasa, sesuatu itu menjadi kemudian begitu baiknya di kehidupan kita. Tapi saya coba untuk renung-renungkan itu. Pada dasarnya manusia, kita itu senang dengan hal-hal yang besar. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang spektakuler. Maka itulah yang kemudian yang dimanfaatkan oleh para motivator.
Padahal kalau kemudian kita jujur mengakui, yang luar biasa itu seperti apa toh? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Lah yang luar biasa itu seperti apa? Apakah kalau kita menjawab, bagaimana kabarnya? Ya, baik-baik saja. Apa nek jawab ngono ku ya terus merubah kehidupan kita. Atau ketika kita menjawab luar biasa itu kemudian terus semuanya menjadi berubah. Tapi sekali lagi, memang pada dasarnya kita itu senang dengan hal-hal yang besar. Nah, saat ini kita dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menelusuri bagaimana kita menemukan Mesias melalui hal-hal yang kecil saja. Hal-hal yang biasa saja. Hal-hal yang lumrah saja. Kalau Bapak Ibu mendengar kata kecil atau sesuatu yang dikaitkan dengan kata kecil, dalam benak Bapak Ibu apa saja? Kecil, terkait dengan hal yang kecil. Orang-orang kecil, wong cilik, status kecil, atau juga hal yang biasa-biasa saja, atau juga itu sesuatu yang rutinitas. Ini yang kita sebut dengan kecil. Kalau kita mengingat atau kemudian kita mendengar kata kecil, bayangan kita selalu kita kaitkan dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. Status orang-orang kecil, kehidupan orang-orang yang kecil, orang-orang yang biasa-biasa saja, atau juga sesuatu yang rutinitas. Maka kemudian, apa yang terjadi dengan sesuatu yang kecil ini? Bagaimana sikap manusia pada umumnya dengan hal yang kecil ini? Biasanya, karena itu kita anggap kecil, yang terjadi adalah kita biasa meremehkan. Contohnya ini, doa itu kecil atau besar Bapak Ibu? Doa, besar atau kecil? Tapi sering enggak kita itu mengatakan seperti ini, saya mau berdoa jam 12. Setiap jam 12 malam saya mau berdoa. Dan setiap jam 12 malam, aku kudune berdoa iki. Apa-apa sesuk ya tetep sesuk berdoa kok. Atau setiap jam 5 pagi saya harus bangun untuk berdoa. Seharusnya kan jam 5 pagi saya bangun berdoa, tapi seringkali terjadi, wah saya adem nih, bawa nih. Lah. Jadi tanpa kita sadari doa pun kadang menjadi sesuatu yang kecil ya. Termasuk juga ibadah itu kecil atau besar ya? Ya kadang kecil Pak, kadang besar, tapi seringnya kecil. Besok minggu loh, waduh barenganku oke. Apa-apa besok minggu meneh aku minggu ngarep meneh ibadah. Itu yang terjadi kan. Sesuatu yang kecil itu mudah sekali kita sepelekan, dan mudah sekali kita remehkan, dan mudah sekali kita abaikan. Dan bahkan juga kemudian sesuatu yang kecil itu mudah kita singkirkan. Hari ini kita juga menjumpai kata-kata kecil yang kemudian diremehkan. Ketika terjadi sebuah dialog percakapan antara Filipus dan Nathanael, ketika Filipus mengatakan, aku telah melihat dia. Ketika kita merujuk kata ini dan juga kita merujuk di ayat 41, kami menemukan Mesias ini yang menjadi sebuah perenungan kita di ibadah ini. Aku telah menemukan dia yang tertulis dalam kitab Musa. Apakah ada sesuatu yang besar, yang mulia, muncul dari Nazaret? Jadi kalau kita melihat peta di Alkitab, Nazaret ini kota yang kecil. Kalau kita melihat di Injil Lukas pun juga dikatakan, Bapak Yusuf, Ibu Maria meninggalkan Nazaret menuju ke Yerusalem. Sentral ibadah ada di Yerusalem. Pusat kehidupan ada di Yerusalem. Nazaret itu kota kecil atau tempat kecil. Jadi ketika membaca ini saya mengingat ketika orang bertanya, orang jauh begitu, Bapak dari mana ya? Dari Solo. Solonya mana? Oh, Klaten. Oh, itu bukan Solo, Pak.
Tapi sering kali kita juga seperti itu ya. Ditanya begitu, jawabnya, saya pernah ditelepon, Bapak di mana? Saya di Klaten. Klaten itu mana Pak kalau dengan Solo? Loh, ya kan? Akhirnya saya karena sering ditanya seperti itu, kemudian saya jawabnya kalau orang tanya, Bapak di mana? Saya di Solo. Solonya di mana Pak? Baru saya jelaskan, masih 30 menit atau 1 jam. Wah, masih jauh ya Pak? Ya kan? Itu yang terjadi. Sama juga, panjenengan bangga enggak ketika kuliah di mana? Kuliah di UNS. Kuliah di mana? Alah, kampus saya kecil kok. Di mana itu? Solotek. Oh, misalkan. Tapi sekarang sudah besar ya Solotek. Ya kan? Sesuatu yang kecil itu kita remehkan. Sesuatu yang kecil kita abaikan. Maka kalau kita ini menjadi merasa besar, kita akan senang. Apalagi kalau keluarga kita adalah terah keluarga ningrat, senang sekali kita. Karena ternyata juga dalam kehidupan di masyarakat kita, orang-orang yang besar atau orang-orang yang dari keluarga besar, itu juga sering kali menikmati berbagai fasilitas. Nah, contohnya anaknya para artis itu biasanya, Pak, dia juga akan jadi artis. Karena akan lebih cepat dia jadi artis ketimbang jadi yang lainnya. Dia memanfaatkan nama ayahnya, nama ibunya yang jadi artis. Ya kan? Gak tahu bagaimana prestasinya, gak tahu bagaimana sebenarnya kemampuannya, tapi dia memanfaatkan nama besar ayahnya, nama besar keluarganya. Dan ini yang terjadi, yang sering terjadi dan bahkan saat ini juga tengah terjadi di Indonesia. Senang. Kita semua juga senang memanfaatkan nama besar keluarga kita, ataupun juga nama besar dari di mana kita sekolah. Aku ini loh lulusan SMA, kalau di sini 1 atau 3 ya yang favorit itu? 3. 1 ya, favorit. Tapi sekarang dengan zonasi ini sulit ya mengatakan favorit. Ya, atau juga kita senang mengatakan, aku ini loh lulusan Pangudi Luhur, lulusan Ursulin, lulusan UGM, lulusan Undip. Tinimbang ketika kita mengatakan, aku ini loh sekolahku ning UNS RI. Dulu dengan teman-teman selalu begitu ketika kita ngobrol, di mana kuliahmu? Di Solo? Iya. Di mana? Di UNS? Ya, di UNS RI. Ada tambahannya, biar keren begitu kan? Ya. Ya, itu tanpa kita sadari dan ini juga kita temukan di Alkitab kita, di Injil Yohanes. Mungkinkah dari Nazaret muncul sesuatu yang mulia? Seharusnya di Yerusalem. Natanael meragukan apa yang diucapkan oleh Filipus. Dan kalau kita melihat menarik narasi ini, seakan-akan Tuhan Yesus terlibat di percakapannya Natanael dan Filipus. Maka ketika kemudian Filipus mengajak Natanael, karena kita tahu di sini Filipus nggak mau berdebat. Oke lah, yuk kita ke sana saja. Mereka belum berkata apa-apa, Tuhan sudah mengatakan, lihatlah orang ini Israel sejati. Bingung Natanael. Dan dia kemudian mengatakan, loh kok kamu tahu? Aku. Kita senang kalau baca ini. Dan kita seperti menginginkan hal ini terjadi juga dalam kehidupan kita, mengalami hal-hal yang spektakuler. Senang kan kalau kita itu dicap atau dikenal sebagai orang yang maha tahu. Maka ketika kita datang ke sebuah tempat begitu, orang itu mengatakan, Bapak sedang mengalami ini ya. Kita langsung terhipnotis begitu kan. Ya, saya punya masalah banyak. Oh tenang Pak, tenang. Saya punya resepnya caranya. Bapak begini begitu. Kita kan senang dengan orang yang seperti itu. Dan kadang kita, gereja juga mendudukan diri yang seperti itu. Maunya kita adalah sesuatu yang spektakuler.
Dan kita lihat narasi berikutnya, Tuhan kemudian mengatakan, ini gak terlalu penting, ini remeh. Ada sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau kamu mau mengikut aku, apa? Kamu akan melihat malaikat turun naik dari surga ke bumi. Narasi ini kan mengingatkan kita terhadap kisahnya si Yakub ya, yang di kitab Kejadian pasal 28 ayat 12. Yakub juga menerima penglihatan. Dan menariknya, yang membedakan adalah ketika di bacaan kitab Kejadian itu narasi itu diberikan kepada Yakub, dinikmati oleh Yakub. Tapi narasi ini diberikan kepada Natanael dan juga ternyata diberikan kepada setiap orang. Iki loh, melalui Tuhan Yesus ada sebuah akses yang dibukakan kembali, akses yang tertutup. Jadi kalau kita mengingat kitab Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada sebuah akses yang ditutup. Yang tertutup, yaitu adalah manusia dibuang ke bumi. Sehingga manusia nggak bisa ke surga. Maka dalam kekristenan diakui tidak ada satu orang pun yang dapat menolong dirinya kembali ke surga atau menyelamatkan dirinya. Maka inilah konsep yang kita pegang kuat sebagai sebuah anugerah. Melalui Nazaret. Melalui Tuhan Yesus, ada sebuah hal yang dibukakan kembali yang bisa dinikmati oleh semua orang, yaitu adalah akses kedekatan dengan surga. Akses kedekatan dengan Sang Pencipta yang punya kuasa. Jadi ini yang mau sadarkan pada kita semua. Jadi kalau kita catat di bacaan ini yang pertama, untuk kita menemukan Mesias, maka kita harus mau bersedia menjalin relasi. Baik Filipus maupun Natanael, dua-duanya mengenalkan kepada kita tentang pentingnya relasi. Bapak Ibu, kalau kita sudah dekat dengan orang, biasanya kita akan tahu situasi orang itu sedang baik-baik saja atau tidak. Betul enggak? Suami istri, karena sering kali ketemu. Ketika istrinya diam saja begitu, kira-kira suaminya sudah tahu enggak, ngerasa enggak? Waduh, ibu juga meneng terus ket mau tanggal piro atau iki. Jojo telat memberi bulanan. Kita tahu karena kita kenal. Karena kita deket. Karena kita serawung. Tahu juga seorang anak muda yang sedang berpacaran begitu dia akan tahu. Begitu di WA yang wah, panggilan nih mesti ngeterke aku. Kita tahu. Belum ngomong sudah tahu kan begitu. Belum ngomong sudah tahu. Atau anak kepada bapak ibu begitu. Ya, wah ini jaluk sangu. Ya, karena kedekatan. Karena kedekatan. Itu yang akan bisa kita temukan ketika kita berdekatan dengan Allah. Bagaimana caranya? Ini yang menarik. Kita sudah dibukakan. Nggak perlu jauh-jauh ke Yerusalem. Nggak perlu jauh-jauh ke sebuah tempat yang disakralkan. Dimanapun kamu berada, kamu bisa menikmati sebuah relasi yang digambarkan di sini, malaikat turun naik dari surga ke bumi. Maka kita mengenal ada sebuah lagu gitu kan. Hidup kita apa ini? Tidak sejauh doa itu loh. Ya kan? Sejauh doa. Lagu itu mengingatkan kepada kita, relasi kita harus kita miliki setiap hari. Maka kalau kita kemudian jujur mengakui seharusnya kapan kita beribadah. Setiap. Tidak hanya seminggu sekali. Kapan kita berdoa? Setiap saat. Tidak hanya seminggu sekali. Relasi ini harus kita jalin agar kita paham, kita tahu siapa Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Tanpa relasi Bapak Ibu, kita tidak akan dapat mengenal dengan baik dan benar siapa Tuhan kita. Jadi menemukan Tuhan, temukanlah dengan hal-hal yang kecil, membiasakan hal-hal yang kecil, yaitu adalah membiasakan doa, membiasakan peribadatan, membiasakan di mana kita serawung
Serawung dengan Allah berarti kita juga harus rajin membuka Alkitab, membacanya. Sehingga kita tahu hal-hal kecil ini yang harus kita openi. Tapi seringkali kita terjebak pada suatu hal yang besar. Maunya kita adalah spektakuler. Maunya kita adalah menerima yang mujizat. Padahal Allah memberikan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu adalah sesuatu yang bisa dinikmati setiap hari. Maka tanpa kita sadari kemudian ada sebuah istilah-istilah Kristen kapal selam lah. Ya kan? Jadi nongolnya ketika hari-hari besar. Merasa pas besar itu yang harusnya aku datang. Sesuk bujono ora bujono. Oh ya wis ora apa-apa berarti. Nah aku ning gereja. Pas bujono aku dielingke ya. Pas bujono, waduh, iki ra iso kapan nek bujono? Oh, bulan depan. Oh ya saya tak bulan depan ae bujonone. Jangan remehkan sesuatu yang kecil. Semua dimulai dari sesuatu yang kecil. Ternyata di sini dimulai dari Nazaret. Kita akan menikmati akses surga itu ketika kita mau setia dengan hal yang kecil. Jadi dari bacaan ini kita ajak, selain kita berrelasi, kita juga harus mau menjalin kesetiaan dengan Allah. Kita akan bisa mengatakan, menemukan Mesias. Ketika kita sakit, kita tidak khawatir karena aku bersama dengan Mesias. Ketika kita dihantam badai apapun, karena kita sudah mengenal Allah, kita terbiasa berrelasi dengan Allah, kita tahu kemana kita akan menyelesaikan semua persoalan itu. Datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak terbiasa, apa yang terjadi? Meh ngibadah, bingung. Meh ndonga, bingung. Sama juga suami istri yang tidak akrab, atau anak dan orang tua yang tidak akrab, ketika mereka butuh, mereka mau nembung, mau matur, bingung. Tapi ketika akrab, sama juga dengan jemaat, ketika akrab, suasananya di gereja enak. Wah gereja ini kurang ini yo. Kita akan saling ngobrol dan akhirnya kemudian tahu, oh iya Pak nanti saya bisa dan sebagainya. Ini karena kita dekat membiasakan sesuatu hal yang kecil. Jadi menemukan Mesias dari hal-hal yang kecil. Mari kita pede dan yakin ketika ditanya bagaimana kabarnya. Jawablah, kabar kami seperti baik-baik. Tidak cukup, tidak. Betul Bapak Ibu, baik-baik saja kan? Tidak perlu luar biasa. Luar biasa itu malah membahayakan. Contohnya, kalau kita ini baik-baik saja, kita napas kan enak toh? Detak jantung kita kan enak kan? Hingga akhirnya apa? Kita nggak perlu menghitung, kita nggak perlu mengingat-ingat. Tapi ketika terjadi sesuatu yang luar biasa, itu malah membahayakan. Contohnya detak jantung yang seharusnya tak begini, tapi sesuatu yang luar biasa menghantam, jelong, akhirnya jantungan. Tuh, enak yang biasa atau enak yang luar biasa? Yang luar biasa itu jantungan loh. Yang biasa saja lah. Sehingga napas pun kita nggak perlu kita ingat-ingat aku napas apa ora yo. Ya kan? Ini yang biasa, enak gitu loh. Kita akan ketemu Mesias dengan hal-hal yang biasa ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Namun Bapak Ibu.
padamu, tapi tiada bukanlah pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, biar ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Mari kita berdoa. Kami menemukan Mesias. Sungguh kami rasakan perjumpaan dengan Mesias, dengan Allah di kehidupan setiap hari yang kami jalani. Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang berkenan menggunakan hal-hal yang sederhana, yang biasa, yang kami alami di kehidupan kami setiap hari. Melalui hal-hal yang kecil, sederhana itu, Allah terus selalu meyakinkan hidup kami. Terus Allah beserta dalam hidup kami, menyertai kami, dan memampukan kami untuk menghadirkan cinta kasih Allah secara nyata. Untuk kami terus dapat mewartakan Injil Allah secara nyata dan secara sederhana. Terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur Tuhan juga senantiasa hadir bersama-sama dengan jemaat di GKJ Jebres. Terima kasih karena kehadiran Tuhan yang nyata yang dapat dirasakan di semua lini, baik di kehidupan anak-anak hingga sampai di kehidupan para simbah. Dan juga di semua program yang dijalankan, dari semua komisi yang ada, dan bahkan juga hingga di kegiatan program yang ditata sedemikian rupa oleh para majelis. Terima kasih ya Tuhan, melalui hal-hal yang sederhana, kegiatan-kegiatan rutin yang kami jalankan, PA, persekutuan-persekutuan, ataupun juga peribadatan-peribadatan, Engkau hadir. Sehingga melalui semua itu sebenarnya kami senantiasa tertuntun untuk selalu dapat meyakini dan selalu dapat merasakan kehadiran Tuhan yang menenteramkan. Kehadiran Tuhan yang terus menyemangati, kehadiran Tuhan yang terus memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berkat Tuhan, senantiasa kami mohon untuk keluarga besar yang ada di GKJ Jebres ini. Setiap keluarga, setiap rumah tangga, Tuhan berkati dengan berbagai hal yang tengah mereka hadapi. Rutinitas mereka dalam bekerja, rutinitas mereka dalam bersekolah, rutinitas mereka di dalam menjalani hidup. Tuhan hadir. Sehingga melalui hal-hal yang terus mereka lakukan itu, mereka semakin tebal rasa imannya dan rasa percayanya bahwa Allahnya ada di kehidupannya di setiap hari. Sehingga ketika kami semua diperhadapkan dengan berbagai situasi yang tidak mudah, kami pun tidak oleng,
tetapi kami terus yakin kami mempunyai Allah yang terus hadir di semua situasi. Tuhan, kami mohonkan berkat dengan apa yang telah direncanakan, program-program gereja di Jemaat GKJ Jebres yang dijalankan di tahun 2024 ini. Kami terus dukung dalam doa pelayanan Bapak Pendeta Soeharto. Tuhan berkati beserta keluarga, Tuhan berkati bersama dengan seluruh jemaat di tempat ini. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, pada saat ini kami secara khusus memohonkan berkat untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatan saudara-saudari kami terkasih yang kami kasihi, Ibu Parmi Sudarjo, Ibu Suparmi, saudara kami terkasih Yasoban, dan juga Bapak Wiyadi, Bapak Eko Adi Suwondo, Bapak Budi Adi, Bapak Arianto, Ibu Sri Sarah, Ibu Parmi Slamet, dan juga Ibu Inen. Tuhan berkati upaya-upaya mereka, upaya-upaya keluarga dalam merawat, memulihkan kesehatannya, dan juga tentu dalam memelihara iman percayanya. Tuhan pakai gereja di tempat ini untuk terus mendukung, menyemangati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sepenuhnya keluarga-keluarga jemaat di GKJ Jebres ini, kami mohonkan berkat penyertaan Tuhan. Tuhan berkati keberadaan kehadiran mereka di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah kehidupan di masyarakat Surakarta ini. Tuhan berkati. Kami juga mohonkan berkat untuk bangsa dan negara kami, terlebih lagi juga masa pemilu yang sebentar lagi akan kami jalani bersama-sama di bulan Februari. Dampak atau akses situasi yang bisa kami rasakan saat ini, perselisihan, pertentangan antar kelompok yang juga mewarnai situasi dinamika kemasyarakatan dan kebangsaan kami mendoakan mereka, semua kontestan, semua paslon, agar mereka tidak menggunakan segala cara, tapi mereka terus mengedepankan nilai-nilai kenegaraan, nilai-nilai kebangsaan yang akan terus mewujud nyatakan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, bukan hanya karena sekedar ingin jadi, tapi mereka sadar akan sebuah hal yang lebih besar dari semua itu, yaitu untuk kami, bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, kami juga memohon kiranya kami mampu memiliki hati nurani yang dapat memilih pasangan-pasangan, memilih bukan karena egoisan kami, memilih bukan karena suatu hal, tetapi kami memilih karena kami tahu dan sadar akan sebuah kepentingan tujuan dari bangsa dan negara ini. Tuhan berkati. Tuhan Allah Bapa kami, situasi yang ada di negeri kami, bencana ataupun juga dan bahkan situasi kemasyarakatan, tindakan-tindakan bullying karena sesuatu hal yang berbeda, beda kelompok dan sebagainya, atau juga bahkan seringkali kami menganggap orang yang tidak seperti sama dengan kami, seringkali kemudian kami membullying mereka, menganggap rendah mereka. Tolong ya Tuhan, kiranya kami mampu menghentikan semua itu, menghadirkan damai sejahtera di kehidupan kami yang nyata, di pekerjaan, di keluarga, di gereja, di masyarakat. Kami mohon berkat untuk memimpin negeri kami, untuk mereka mengemban amanah marwah dari masyarakat, menghadirkan kebenaran, keadilan, dan juga damai sejahtera. Tuhan berkati semua pimpinan negara kami, dan kami juga mohon ingatkan mereka ketika mereka juga berjalan tidak dalam sebuah kebenaran. Tegurlah mereka, pakailah kami untuk menegur mereka, dan juga Allah, pakailah kami untuk kami juga mampu terus mengawal mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Intoleransi yang masih terjadi, kami juga mohon berkat kemurahan Tuhan. Tuhan berkati situasi di dunia ini, antar bangsa, antar negara, peperangan yang masih terjadi, apapun itu, peperangan tidak Tuhan benarkan. Mampukan kami para pemimpin negeri untuk melihat sesuatu yang lebih besar
daripada sekedar perang. Ya Tuhan, berikanlah kerendahan hati kepada kami semua para pemimpin negeri. Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, syafaat kami. Kami mohon berkat untuk kami satu persatu. Ketika kami diperkenankan merayakan ulang tahun, ketika kami diperkenankan untuk melanjutkan hidup lagi dalam sukacita, kebahagiaan, dan juga kesehatan, kiranya umur yang ditambahkan kepada kami menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama. Tuhan, berkati, berkenanlah Tuhan mendengarkan seru syafaat yang diucapkan, yang diungkapkan oleh umat-Mu ya Tuhan yang saat ini hadir di ibadah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, syukur dan syafaat. Jadilah kehendak Tuhan di kehidupan kami, dan ampunilah dosa kesalahan kami ya Tuhan. Dalam kasih Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita tadi sudah mengucapkan syukur melalui persembahan. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dari kitab Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita pujikan pujian pengucapan syukur. Berkat yang Kau beri, beristimewa dapatku dari abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa, saya antarkan. Maha besar, maha kasih Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu di dalam doa. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Raditya. Kiranya kami yang mendengarkan selalu dengar-dengaran apa yang jadi firman-Mu dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa,
kami juga bersyukur Engkau beri kami kesempatan memberikan persembahan. Apapun wujud persembahan kami, kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga dapat untuk kemuliaan nama-Mu dalam operasional di GKJ Jebres ini. Jikalau sebentar kami akan undur dari rumah ibadah ini Bapa, untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau tuntun sehingga sampai di rumah dengan penuh sukacita. Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami yang terselip dalam ibadah ini dan doa kami. Seluruh doa ini kami naikkan atas nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyediakan diri untuk diutus oleh Tuhan. Buang yang marah
Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik naik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga ku selalu bersama-Mu. Engganlah ku melanggar setiap-Mu. Apabila Kau tak ada di sampingku.